Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi untuk mendiskusikan materi studi kelayakan bisnis. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini, kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Identifikasi Kendala Pemasaran, yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Nofriyanti Wilda, kedua Nur Aziza, ketiga Nurul Amanah, keempat Oktavia, kelima Putra Triarta, keenam Putri Andriani, dan ketujuh Sarah Nurul Izza. Pada bab 6 ini kami akan menjelaskan 5 bagian. Yang pertama adalah A. Definisi pemasaran, B. Konsep pemasaran, C. Identifikasi kendala pemasaran, D. Kendala-kendala dalam pemasaran, dan E. Upaya mengatasi kendala dalam pemasaran. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah definisi pemasaran. Pengertian pemasaran menurut para ahli. Yang pertama menurut American Marketing Association, pemasaran adalah hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen. Yang kedua, menurut Philip Kotler 1995, pemasaran adalah suatu proses dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Yang ketiga, menurut William J. Stanton 1978, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang diajukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Lalu, kesimpulan yang dapat diambil dari 3 ahli ini, pengertian pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk dan jasa mereka yang mencakup pengiklanan, penjualan, dan distribusi kepada konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Nurul Amanah akan melanjutkan poin B, yaitu konsep pemasaran. Ada 5 konsep yang mendasari dalam melakukan kegiatan suatu pemasaran. Yang pertama, konsep berwawasan produksi. Konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan tentu murah harganya, sehingga fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas cakupan distribusi. Yang kedua, konsep berwawasan produk. Konsumen akan memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, dan hal-hal inovatif lainnya, sehingga fokus utamanya adalah membuat produk yang lebih baik dan berusaha untuk menyempurnakannya. Yang ketiga, konsep berwawasan penjualan. Kalau konsumen dibiarkan saja, maka konsumen tidak akan membeli produk dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan usaha penjualannya dengan promosi. Yang keempat, konsep berwawasan pemasaran. Ada 4 sendi utama perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya, yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran yang terkoordinasi, serta keuntungan. Dan yang kelima, konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif dan efisien daripada saingannya, dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Baiklah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sarah Nurul Izza. Bagian C, identifikasi kendala pemasaran.
Dalam mengidentifikasi kendala pemasaran, ada 4 tahap yang harus dilakukan. Tahap awal yakni memahami kondisi. Seorang manajer pemasaran haruslah mengetahui kondisi apa yang sedang terjadi di dalam perusahaannya. Yang kedua adalah mengamati gejala. Dengan mengamati gejala, kita akan mengetahui adanya permasalahan. Yang ketiga, mencari akar dari permasalahan tersebut. Cara mencari akar dari permasalahan yakni dengan membuat daftar atau menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi yang menyebabkan permasalahan dan menghubungkannya dengan sebab dan akibat. Dari hal ini kita akan menemukan atau kita akan mendapatkan akar dari permasalahan. Yang keempat, setelah menemukan akar atau pokok penyebab utama permasalahan, kita dapat menentukan solusinya. Yang selanjutnya, D. Kendala-kendala pemasaran. Kendala-kendala pemasaran terbagi menjadi 2 aspek, yakni ada aspek eksternal dan aspek internal. Aspek eksternal dari kendala-kendala pemasaran yakni pertama, timing atau pemilihan yang tidak tepat atau pemilihan waktu yang tidak tepat. Yang kedua, pesan iklan yang tidak sampai pada konsumen. Yang ketiga, cara promosi yang tidak tepat. Yang keempat, data yang tidak update. Yang kelima, hanya mengandalkan suatu media. Yang keenam, tidak mengunggulkan efektivitas produk. Dan yang ketujuh, kurangnya komunikasi dengan konsumen. Baiklah, selanjutnya itu ialah kendala-kendala pemasaran dalam aspek internal. Nah, yang pertama ada perencanaan strategi pemasaran yang tidak matang. Perencanaan strategi pemasaran sering tidak diperhatikan oleh para pebisnis. Strategi pemasaran yang tidak dibuat secara matang akan menimbulkan pemasaran yang tidak diorientasikan kepada pelanggan dan membuat produk tersebut tidak laku dijual. Jadi apabila kita ingin melakukan suatu pemasaran atau ingin membuka suatu bisnis baru, kita itu harus merancang strategi sematang mungkin. Apabila strategi kita kurang matang, otomatis barang-barang yang ingin kita pasarkan itu tidak laku dijual dan akan membuat kerugian kepada kita sebagai pengusaha. Nah, yang selanjutnya itu ialah target pasar yang terlalu lebar. Nah, para pebisnis biasanya menetapkan tujuan target pemasaran kepada semua orang, yang akan membuat Anda akan terpecah fokus ke semua golongan. Mereka hanya berpikir memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya di dalam usaha itu tanpa memikirkan faktor-faktor lainnya. Perlu ada spesifikasi pasar khusus untuk menempatkan produk kita di mana tempat itu produk kita dibutuhkan banyak orang. Nah, jadi dikarenakan target pasar yang terlalu lebar, otomatis kan fokus kita itu terpecah. Jadi apabila kita ingin melakukan suatu bisnis baru, kita itu harus menargetkan siapa ini target pemasaran kita itu kepada siapa. Misalnya kepada anak-anak kah, lansia kah, atau remaja kah. Jadi kita terfokusnya kalau misalnya remaja, apa sih yang saat ini hits banget yang remaja bakal, kalau misalnya kita targetkan ke remaja apa ya, seperti misalnya kosmetik, jilbab, pakaian. Nah, jadi kita terfokus itu pada satu fokus atau satu target saja. Jadi tidak semua kalangan ingin kita pasarkan gitu. Maksudnya tidak semua produk kita ingin kita pasarkan kepada semua kalangan. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan tentang kendala-kendala pemasaran yang saya lanjutkan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu target pemasaran yang salah. Target pemasaran adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bagi perusahaan untuk membeli barang yang dijual. Target pasaran ini sering terjadi di perusahaan karena jika target perusahaan salah akan membuat perusahaan menjadi merugi, dan jika perusahaan merugi, perusahaan akan mengalami kebangkrutan dan pengurangan karyawan atau pemecatan karyawan yang secara besar-besaran. Lalu ada tindakan melaksanakan bauran pemasaran atau marketing mix secara optimal, yaitu tindakan melaksanakan pengujian 7P. Apa itu 7P?
7P yang pertama adalah produk. Produk adalah suatu barang yang akan dijual pada konsumen, yang akan digunakan atau yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Lalu harga atau price. Harga itu harus murah dan terjangkau. Kenapa harus terjangkau? Karena jika suatu produk harganya mahal dan tidak terjangkau oleh konsumen, produk tidak akan dibeli. Lalu ada place atau tempat. Tentu kita harus meletakkan produk kita di tempat yang bagus, menarik, dan di tempat yang disukai oleh konsumen. Yang keempat ada promosi. Promosi adalah tindakan suatu perusahaan untuk menjual atau mengenalkan produk kepada konsumen. Dan yang kelima, SDM atau people. Tentu people itu seperti karyawan. Jika karyawannya benar, etikanya benar, cara mempromosikannya benar, pasti konsumen tertarik dengan ke produk kita. Lalu yang keenam ada proses. Proses itu ada tahapnya. Tahap-tahap produk dibuat, dijual, dan dikonsumsi. Proses harus ada, karena kalau tidak melalui proses, produk tidak akan jadi dan tidak akan bisa dikonsumsi oleh konsumen. Yang kelima ada kemasan atau packaging. Packaging ini penting bagi produk karena ini adalah suatu kemasan yang akan membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Kemasan seperti tespak, tetraspak, kardus itu harus menarik. Jika menarik, konsumen akan membelinya. Terima kasih, inilah penjelasan saya. Dan yang selanjutnya akan dijelasin dengan teman saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Putri Andriani akan melanjutkan hasil persentase kami bagian E, yaitu upaya mengatasi kendala dalam pemasaran. Yang pertama, melakukan perencanaan pemasaran yang matang. Sebelum seorang pembisnis memasarkan suatu produk, maka diperlukan suatu perencanaan yang jelas dan matang agar tidak terjadi kendala yang menyebabkan kerugian di dalam memproduksi suatu produk ataupun akibat yang bersifat negatif lainnya terhadap produksi kita, seperti rendahnya omset pembelian konsumen. Yang kedua, melaksanakan bauran pemasaran atau marketing mix secara tepat. Cara pengusaha mempengaruhi konsumennya merupakan hal yang memerlukan perencanaan dan pengawasan secara matang, serta perlu dilakukan tindakan-tindakan konkret dan terprogram. Tindakan itu terdiri dari 7P, yaitu yang pertama ada produk. Produk dapat mempengaruhi konsumen lewat produk yang ditawarkan dengan produk yang berkualitas serta banyak diminati oleh konsumennya. Yang kedua ada price atau harga. Pembisnis di dalam mempengaruhi harga yang tepat haruslah memerlukan banyak pilihan yang berdasarkan pada informasi, fakta, dan analisis di lapangan. Yang ketiga ada place atau tempat. Contoh seperti tempat yang strategis, nyaman, menyenangkan, aman, dan efisien merupakan tempat yang menarik bagi konsumen. Yang keempat ada promosi. Promosi adalah cara mengkonsumsikan barang dan jasa yang Anda tawarkan supaya konsumen mengenal dan membeli. Tujuan produksi adalah untuk memperkenalkan barang dan jasa agar diketahui, dibutuhkan, dan diminati oleh konsumen. Selanjutnya yaitu poin E, people atau SDM. Masuknya people ke dalam suatu komponen marketing mix itu menandakan bahwa SDM itu sangat diperlukan bagi keberlangsungan suatu bisnis. Suatu perusahaan yang sustainable akan diikuti oleh SDM yang kuat. Selanjutnya yaitu poin F, packaging atau kemasan. Packaging atau kemasan ini menjelaskan tentang bagaimana cara menyajikan produk kita yang akan dipasarkan kepada konsumen.
Kualitas produk emang penting, tapi packaging di sini juga tidak kalah pentingnya. Pengertian kemasan bermacam-macam. Kemasan dapat berupa bungkus produk yang digunakan saat dijual, baju karyawan yang dikenakan, perilaku dan sopan santun, serta elemen-elemen visual yang ada pada perusahaan tersebut. Terakhir yaitu proses. Proses yang dimaksud di sini adalah seluruh kegiatan atau aktivitas yang terintegrasi sehingga menghasilkan suatu output. Pada produsen susu kemasan misalnya, selama pembuatan susu kemasan tersebut, banyak proses yang perlu dilakukan, baik oleh tim produksi maupun quality control. Pelaksanaan proses tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tangan manusia atau mesin, atau kombinasi keduanya antara mesin dan manusia. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami akan buka sesi pertanyaan setelah ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.